Never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found a clue. Don't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Ufadila Aulia. Saya dari Prodi PGMI semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir surat An-Nisa ayat ke-124 yang berbunyi, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia akan masuk surga tanpa sedikit pun dizalimi. Jadi tafsir ini menjelaskan bahwa pahala dan keselamatan tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, dan yang menjadi ukuran diterimanya seseorang di sisi Allah adalah iman dan amal soleh. Jadi kalimat tidak didolimi sedikit pun artinya Allah tidak akan mengurangi pahala manusia meskipun sangat kecil rupanya. Jadi, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan spiritual yang sama dan di hadapan Allah jika beriman dan beramal soleh. Yang kedua, tafsir surat At-Taubah ayat ke-71. Isi ayat ini adalah orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan adalah penolong satu sama lain. Mereka menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang buruk. Jadi kesimpulannya, ayat ini menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan adalah mitra sosial dalam membangun masyarakat Islam. Mereka mempunyai tanggung jawab bersama dalam amar ma'ruf, artinya mengajak kebaikan, nahi mungkar, artinya mencegah keburukan dan menjalankan ibadah. Ini menunjukkan perempuan juga aktif dalam kehidupan sosial dan agama. Jadi ayat ini menegaskan kerjasama dengan keseimbangan peran. Yang ketiga, tafsir surat Al-Hujurat ayat ke-13. Isi ayatnya yang berbunyi, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tafsirnya, jadi semua manusia berasal dari sumber yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah karena jenis kelamin, suku, atau bangsa. Terus perbedaan diciptakan untuk saling mengenal dan bekerja sama. Standar kemuliaan hanyalah takwa, dan ayat ini menjadi dasar kuat untuk prinsip kesetaraan manusia dalam Islam. Jadi dari semua penjelasan di atas, dari tafsir surat An-Nisa ayat 124 dan surat At-Taubah ayat 71 dan yang terakhir surat Al-Hujurat ayat 13 mencakup tentang yang pertama, surat An-Nisa ayat 124 yaitu kesetaraan pahala dan surga bagi laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, surat At-Taubah ayat 71 yaitu laki-laki dan perempuan adalah mitra sosial dalam membangun masyarakat. Dan yang ketiga yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-13 yaitu kemuliaan manusia ditentukan oleh takwa, bukan gender atau hak-hak yang lain. Terus yang kedua, perbedaan gender dan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan sejak lahir oleh tubuh. Ciri-ciri jenis kelamin yaitu yang pertama, bersifat kodrat atau alami. Terus yang kedua, tidak ditentukan oleh budaya. Dan yang ketiga, tidak bisa dirubah dengan kebiasaan sosial. Adapun contoh-contoh jenis kelamin, yang pertama yaitu laki-laki. Laki-laki memiliki penis dan testis menghasilkan sperma. Yang kedua, perempuan memiliki rahim dan ovarium, tentunya bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. Dan yang selanjutnya gender. Gender adalah perbedaan peran, tugas, dan sifat antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya dan aturan masyarakat, bukan oleh tubuh. Ciri-ciri gender yaitu bersifat sosial dan budaya, bisa berbeda-beda di setiap daerah, bisa berubah sesuai zaman. Terus
Contoh-contoh gender bagi perempuan yaitu yang pertama, perempuan dianggap tidak pantas menjadi pemimpin, dan yang kedua, perempuan dianggap harus selalu masak dan mengurus rumah. Dan contoh gender bagi laki-laki, yang pertama yaitu laki-laki dianggap untuk wajib mencari nafkah. Yang kedua, laki-laki dianggap tidak boleh menangis karena harus kuat. Dan yang ketiga, apakah kesetaraan gender itu penting? Nah, jadi jawabannya iya, karena sangatlah penting. Yang pertama yaitu kesetaraan gender laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Dan yang kedua, tanpa kesetaraan gender akan muncul ketidakadilan seperti yang pertama, perempuan dilarang sekolah, terus perempuan tidak boleh berpendapat, terus kekerasan rumah tangga dianggap hal biasa, dan yang terakhir perempuan bekerja tapi tetap dianggap tidak berhak memimpin. Dan yang keempat, mengapa aspek gender harus diintegrasikan dalam aksi perubahan sosial? Karena itulah perubahan sosial akan gagal jika hanya melibatkan satu pihak diantaranya yaitu yang pertama, perempuan dan laki-laki mengalami masalah sosial dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, kemiskinan lebih berat bagi ibu rumah tangga tanpa akses ekonomi. Dan yang kedua, agar kebijakan tidak berat sebelah jika program sosial dan hanya mempertimbangkan laki-laki, maka kebutuhan perempuan sering tidak terlihat. Misalnya, akses kesehatan ibu, perlindungan bekerja perempuan, atau hak cuti atas melahirkan ya. Terus yang ketiga, supaya perubahan sosial lebih baik atau lebih efektif dan menyeluruh, perubahan akan gagal jika hanya melibatkan satu kelompok karena masyarakat terdiri dari laki-laki dan perempuan yang saling berhubungan dan berinteraksi. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan tentang gender menurut Profesor Musdah Mulia. Apa sih gender itu? Gender adalah perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh budaya dan masyarakat, bukan kodrat biologis. Jadi penekanan penting menurut beliau yang pertama yaitu gender bukan ketentuan Tuhan yang permanen, dan yang kedua gender bisa berubah-ubah sesuai tempat dan waktu, dan yang terakhir itu yang ketiga, banyak ketidakadilan terjadi karena budaya patriarki atau bisa disebut dengan budaya yang mengutamakan laki-laki. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.